じゃあ塗りますよ。Scene dibuka dari sekolahnya Kogarashi dan Sagiri. Seorang murid lalu mengumumkan kalau minggu depan adalah wisata ke pantai. Sagiri malah terlihat bingung mau memakai baju renang yang seperti apa. Berdasarkan rapat para guru, para siswa bebas memakai baju renang apapun. Yang dimana, ada satu murid bernama Urara yang mengajak Sagiri membeli baju renang. Awalnya, Sagiri menolak membeli baru karena akan memakai baju renang sekolah. Yang karena diajak oleh Urara, Sagiri pun akhirnya setuju untuk membelinya. Namun, Urara ingin Kogarashi ikut belanja agar sekalian melakukan pendekatan. Sementara itu, Kogarashi belum pernah merasakan studi ataupun wisata sekolah. Di mana sebelumnya, Kogarashi selalu terlibat dengan peperangan antar yokai. Bahkan saat wisata pun, Kogarashi dipaksa ikut berbaris dengan pasukan hantu. Oleh karena itu, Kogarashi ingin menikmati sepenuhnya wisata sekolah nanti. Dan rupanya, Sagiri sudah di depan kamar Kogarashi dan terlihat sedang kebingungan. Yang dimana, Sagiri merasa sangat malu untuk mengajak Kogarashi belanja baju renang. Yang ketika Kogarashi keluar, Sagiri pun beralasan ada yokai di toko baju renang. Sepulangnya sekolah, Sagiri kemudian mengenalkan Kogarashi pada Urara. Dan ternyata, Urara adalah asistennya Sagiri dalam menjalankan misi di Ninja Chuma. Urara pun bisa mengerti saat mendengar alasan Sagiri yang mengatakan ada yokai. Kogarashi pun dibuat bingung karena melihat Urara yang belanja seperti biasanya. Urara mengatakan kalau ini adalah penyamaran agar si yokai mau muncul. Sagiri kemudian masuk ke ruang ganti tidak yakin dan mencoba karena harus baju renang. Baju renangnya pada Kogarashi. Dan konyolnya, Sagiri malah memakai baju napi yang padahal sudah jelas mau berenang. Baju itu pun langsung diprotes oleh Urara dan meminta Sagiri menggantinya. Hingga akhirnya, Sagiri menemukan baju yang cocok yang membuatnya terlihat aduhai. Sepulangnya belanja, Sagiri pun jujur dan mengatakan kalau dia bohong tentang yokai. Meski begitu, Kogarashi sama sekali tak mempersalahkan kebohongan tersebut. Urara malah meminta Kogarashi agar menjadikan Sagiri wanita sepenuhnya. Esok harinya, semua siswa kemudian berangkat ke pantai. Selain para siswa, Yuna pun ikut dalam wisata dan sedang mengobrol dengan Chisaki. Teman Chisaki yang bernama Yanazawa Seri jadi ikutan tertarik dengan sosok Yuna. Namun, Yanazawa hanyalah orang biasa, sehingga tak bisa melihat Yuna. Tak lama, semua murid pun sampai di pantai yang mereka tuju. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bersenang-senang dan menikmati wisata pantai tersebut. Tanpa disadari, ada sesuatu yang bergerak di bawah laut dan menyerang baju renang Chisaki. Sagiri pun langsung menebas makhluk tersebut yang ternyata jenis yokai belut hidra. Namun, yokai itu terus saja beregenerasi meskipun sudah tebas berkali-kali. Cara mengalahkannya dengan menyerang tubuh asli yang berada di kedalaman 300 meter. Meski mustahil, Kogarashi pun nekat menyelam dan mengalahkan si yokai tersebut. Setelah itu, Chisaki kemudian menceritakan kejadian tadi pada siswa yang lain. Namun, mereka tak ada yang percaya dan menganggap Kogarashi telah menipunya. Chisaki meminta bantuan Sagiri dan Urara untuk menakuti para siswa di acara uji nyali. Chisaki ingin semuanya tahu kalau Kogarashi adalah ahli spiritual yang hebat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Semua murid diharuskan mengambil undian untuk menentukan pasangan uji nyali. Dan secara kebetulan, Kogarashi justru malah berpasangan dengan Chisaki. Yang ketika sedang berjalan, Chisaki malah terjatuh yang membuat kakinya terkilir. Alhasil, Chisaki pun harus digendong Kogarashi karena tak bisa berjalan. Bukannya menjalankan rencana, Sagiri dan Urara malah sedang ribut. Yang dimana, Urara ingin menguji kekuatan Kogarashi dengan mengeluarkan Shikigami terkuatnya. Bagi Sagiri hal itu tidak perlu, karena bisa membahayakan banyak orang. Dan karena keributan itu, Sagiri pun terjatuh dari atas pohon dan menimpa Kogarashi di bawahnya. Di sisi lain, ada dua siswa yang syirik karena Kogarashi berpasangan dengan Chisaki. Yang karena kesal, salah satu dari mereka pun menendangi sebuah batu untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Dan tiba-tiba, dari batu itu muncul yokai mengerikan yang tersegel sudah cukup lama. Kemunculan yokai itu disadari Kogarashi yang tak jauh dari tempat kejadian. Yang ketika yokai itu menyerang, Kogarashi pun dengan cepat mengorbankan lengannya sendiri. Orang biasa bisa melihat sosok yokai, namun tidak dengan roh gentayangan.
Bukannya lengan Kogarashi yang putus, melainkan taring Shiokai yang retak. Kogarashi pun meminta maaf pada Shiokai karena dua temannya telah mengganggunya. Hal itu membuat semua orang terkejut dan tak menyangka jika Kogarashi akan minta maaf. Yokai ini pun sadar kalau Kogarashi adalah dukun kuat melebihi orang yang menyegelnya. Karena hal itu, yokai ini memilih tersegel kembali daripada harus melawan Kogarashi. Hora, omae ra mo ayamare tte. Semua murid lalu beristirahat di hotel yang disewa pihak sekolah. Dan saat ini, para cewek terlihat sedang bersantai sambil bermain kartu. Rupanya, para cewek sedang menunggu Kogarashi yang katanya akan mampir. Tak lama, Kogarashi pun datang dan masuk lewat jendela bersama Hyodo Satoshi. Para guru sedang berjaga di luar, sehingga Kogarashi harus menyelinap. Mereka kemudian bermain kartu bersama, sambil mengobrol santai. Namun tiba-tiba, mereka mendengar suara guru dan langsung mematikan lampu kamar. Kogarashi pun langsung bersembunyi di bawah futon bersama Yuna, Sagiri dan Chisaki. Yang ketika bu guru masuk, dia pun mengira kalau para cewek sudah tidur. Hanya saja, Yuna merasa sangat malu dan tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Kogarashi untuk kabur lewat jendela. Esok harinya, Kogarashi didatangi dua siswa yang menanyakan pesta dansa malam nanti. Dalam hatinya, Yuna ingin berdansa dengan Kogarashi di acara nanti malam. Kedua siswa itu sangat bersemangat saat tahu Kogarashi tidak janjian dengan Chisaki. Malam harinya, Yuna terlihat sangat antusias untuk mengikuti acara tersebut. Selain acara dansa, ada juga api unggun yang membuat acara makin meriah. Yang ketika acara dimulai, setiap siswa diharuskan memilih pasangannya. Setelah memilih pasangan, mereka pun dibolehkan langsung berdansa di dekat api unggun. Kogarashi lalu berdansa dengan Yuna yang membuat semua orang jadi bingung. Di hari berikutnya, Oboro meminta bantuan Koyuzu untuk membuat Kogarashi jadi nafsu. Mereka lalu mengambil es serut buatan Yuna untuk diantar pada Kogarashi. Koyuzu mencampurkan ramuan cinta yang jika dimakan akan bernafsu. Namun sayangnya, es itu malah tertukar sehingga dimakan oleh Sagiri. Akibatnya, Sagiri pun berubah jadi agresif dan mulai menunjukkan tingkah anehnya. Melihat wajah Kogarashi pun jadi bersinar yang membuat Sagiri tidak tahan. Oboro lalu menjelaskan pada Yuna kalau semua itu karena efek dari ramuan cinta. Sagiri langsung menunjukkan sisi agresif dengan mengajak Kogarashi melakukan itu. Yang ketika efeknya menghilang, Sagiri merasa sangat malu atas kejadian tersebut. Tepat keesokan harinya adalah liburan musim panas. Beberapa dari mereka ada yang pulang kampung dan ada juga yang jalan-jalan. Yang tersisa di penginapan hanya ada Kogarashi, Nonko, Yuna dan juga Oboro. Nonko lalu meminta mereka agar membantu menulis naskah untuk manganya. Sebagai gantinya, Nonko pun menyewa penginapan sekalian liburan musim panas. Dan karena banyak adegan yang terlalu terbuka, jadi mau tidak mau saya skip saja. Karena bahaya juga, kalau saya tampilkan bisa-bisa kena pelanggaran. Di sana, Kogarashi melihat sosok hantu saat dilempar Yuna karena salah pijit. Nonko lalu menjelaskan tentang si hantu yang katanya memiliki kisah cinta menyedihkan. Dahulu kala, ada gadis yang dipaksa menikah dan kabur menemui pacarnya. Namun, si gadis mendapat berita menyedihkan sehingga memutuskan melompat ke laut. Yang dimana, pacarnya mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju tebing. Mendengar itu membuat Yuna jadi sedih karena merasakan kesedihan mereka. Dan sampai sekarang, hantu gadis itu masih menunggu kedatangan pacarnya. Karena melihat Yuna, Kogarashi pun memutuskan untuk membantu hantu tersebut. Kogarashi dan Yuna lalu menemui hantu si gadis yang bernama Ami. Kogarashi pun menjelaskan kalau dia adalah ahli spiritual dan datang untuk membantu. Ami sendiri terikat dengan tebing tersebut sehingga tak bisa menemui pacarnya. Dan ternyata, lokasi pacarnya Ami itu pun tak jauh dari tebing tersebut. Kogarashi dan Yuna langsung menemui pacarnya Ami yang bernama Yasuhisa. Sebenarnya, Yasuhisa ingin menemui Ami namun takut jika Ami akan marah. Karena menurutnya, dia adalah penyebab terbesar yang membuat Ami meninggal. Kogarashi lalu berusaha membujuknya agar Yasuhisa mau menemui Ami di tebing. Setelah mengobrol cukup lama, Yasuhisa akhirnya setuju untuk menemui Ami. Dan tepat di malamnya, mereka pun bisa bertemu dan kembali dengan tenang. Ami!
Kogarashi kemudian meminta Yuna agar menceritakan masa lalunya semasa hidup. Namun sayangnya, Yuna tidak ingat apa-apa dan tak tahu siapa dirinya sendiri. Ingatan pertamanya saat terbangun di kamar Yuragisou, dan nama Yuna pun diberikan oleh Nagai. Oleh karena itu, Yuna sama sekali tidak ingat apa penyesalannya saat masih hidup.